Saners. Kayaknya udah lama ya kita nggak ketemu untuk ngobrol-ngobrol bareng di Talk the Talk. Hari ini aku Kemal akan ajak Saners untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan salah satu international student yang kalau di sosial media dia ini banyak dicari orang karena dia banyak nge-share pengalaman studi dia ke luar negeri, terus dia juga sempat mendapatkan berbagai award, terus sering banget sharing mengenai tips kehidupan di luar negeri sebagai studi internasional, dan masih banyak lagi. Jadi, dia adalah salah satu awardee beasiswa Indonesia Maju di Bristol Center for Functional Nanometrics tahun 2022 dan hingga sekarang dia masih studi di Bristol. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya. Dan sedikit informasi, jadi sebelum dia mendapatkan beasiswa Indonesia Maju ini, dia juga sempat meraih 2 medali emas dari Kemendikbud di ajang LIDM dan Talent Challenge. Jadi katanya waktu dia S1 itu nggak perlu skripsi. Ih, gila, keren banget kan? Nah, daripada kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, kita langsung aja yuk dengerin sharing-sharing dia dan kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Ati Rahmah. Ini kayaknya dia udah join belum ya hari ini? Halo Ati. Halo Kak Kemal, Hai, apa apa kabar kabar? Kak? Baik. Wah, sekarang lagi di Bristol dong ya berarti ya? Ya, lagi di Bristol. Oke. Nah, Ati, aku tuh banyak banget ya di DM-nya Sun Education. Kadang juga banyak student juga yang bertanya sama Sun Education tentang pengalaman studi gitu ya. Dan lebih banyaknya juga tentang beasiswa, udah pasti lah ya. Nah, hari ini aku pengen banget gitu dapetin insight dari Ati mengenai perjalanan studinya Ati, terus tips-tips menarik dari Ati di hari ini di Talk the Talk. Gimana? Boleh loh ya bagi-bagi informasi di sini ya. Ya, Siap. Nas. Nah, Ati, aku tuh pengen nanya, kan kamu udah dapat banyak penghargaan gitu ya, terus juga udah aku yakin pasti proses belajarnya nggak gampang gitu ya. Nah, boleh tahu nggak sih alasan dibalik itu semua gitu? Kenapa sih Ati tuh selalu terpacu untuk mendapatkan ikut kompetisi, mendapatkan awardee dan lain sebagainya? Boleh nggak ceritain sedikit? Boleh-boleh. Jadi pada dasarnya ikut lomba atau kompetisi itu untuk dapat penghargaan bisa mempersiapkan jiwa untuk disiplin kerja yang Mhm. dampaknya itu nanti bisa semangat belajar, semangat nugas, dan jadi punya kebiasaan mencapai hal-hal yang lebih dari cukup sehingga bisa lebih maju, Kak. Dan juga untuk beasiswa nih, kalau kita punya prestasi, itu bisa jadi track record yang bisa kita pakai untuk cari beasiswa. Jadi sebenarnya nggak hanya untuk biar CV aku bagus, biar aku dapat penghargaan, nggak sekedar itu ya. Cuma Ati juga ada yang ingin diraih di antara beberapa penghargaan yang Ati capai gitu ya. Jadi sebenarnya di balik itu tuh banyak keuntungan juga ya, bener ya Ati ya. Iya, betul banget, Nah Kak Ati, Kamal. apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk apply beasiswa gitu? Kadang kan teman-teman sana juga masih bingung ya gimana cari informasinya. Terus awalnya harus mempersiapkan tuh persiapkan apa? Nah apa sih yang harus dipersiapkan dan prosesnya tuh kurang lebih seperti apa tuh? Oke, jadi secara garis besar yang dipersiapkan itu daftar beasiswanya, daftar kampusnya, sama tes bahasa Inggris. Kalau aku Hmm. IELTS, Kak. Selain hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi sambil lalu juga mempersiapkan CV, makanya kita juga berprestasi, berkegiatan di luar secara akademis dan non akademis itu bagus banget juga untuk menunjang personal statement atau motivation letter. Ya kurang lebih itu sih Kak yang harus dicari Kak. Hmm, hmm, hmm. Nah, Ati, kan informasi beasiswa tuh banyak banget ya pilihan-pilihannya. Dan kadang juga kita sebagai student tuh punya universitas incaran gitu. Nah, menurut Ati, kita tuh harus Hmm. tentuin mau uni apa dulu, baru cari info beasiswanya, atau sebaliknya, cari info beasiswa dulu, baru pilih universitas yang available, apa gimana biasanya? Wah ini pertanyaannya kayak ayam dulu atau telur dulu gitu Iya, ya. itu bener. Gimana tuh, Ati? Kalau dari pengalamanku Kak, Mm-mm. mending sama-sama dikejar. Jadi beriringan bareng gitu. Kalau aku Ah, kemarin lulus wisuda dari UNY itu 2022 Februari. Jadi ah. Maret itu udah start ikut les di SAN Surabaya, kemudian Oh, juga
mulai daftar-daftar kampus dan juga cari beasiswa. Jadi bareng Kak, supaya memaksimalkan kesempatan juga. Jadi I September see. di tahun yang sama, aku alhamdulillah langsung bisa sekolah gitu. Jadi nggak nunggu lama-lama. Hmm, jadi kita juga nggak nunggu-nunggu informasinya. Jadi kan kita kadang tuh kehalang ya sama Hmm. intake-nya, akhirnya harus nunggu tahun depan, nunggu akhir tahun lagi gitu. Jadi dua chain tersebut harus jalan beriringan gitu ya. Jadi kita punya dua chain yang berbeda gitu ya, Ati ya. Ya, sepakat banget Kak Kemal. Oke. Nah, pada saat Ati itu mempersiapkan diri, mempersiapkan semua kebutuhan beasiswanya, yang paling susah tuh siapin apa sih, Ati? Cari LOA Kak, aduh ya ampun itu susah banget. Soalnya dulu itu kalau pengalamanku ya, aku kan lulusnya ya start itu mulai Maret. Terus beasiswaku itu udah bukaannya Juni dan Hmm. sudah harus dapat LOA Juli. Itu kan aku bingung banget Kak. Jadi karena beasiswaku harus punya LOA dulu, aku langsung minta tuh ke kakak-kakak San, Kak pokoknya ini ada list kampus dari beasiswaku yang dari Kemdikbud, list kampusnya ini, tolong carikan yang fisika, karena aku backgroundnya fisika, yang mana aja, yang pokoknya sekarang lagi bukaan dan bisa berangkat kuliah September. Itu kayak dikejar-kejar waktu gitu loh Kak, kayak mengejar waktu juga. Nah, jadi aku terbantu banget sih Kak waktu itu. Dan itu susah selain mempersiapkan IELTS juga. Kalau IELTS kan masih bisa dikejar ya. Ah, Tapi kalau kayak apply kampus kan aku nggak tahu tuh kemampuan aku bisa nggak ya ngejar ya ini. Soalnya waktu untuk dapet LOA kan juga nggak ada yang tahu. Tuh aku nggak pernah punya pengalaman Kak. Dapat LOA tuh berapa hmm, bulan sih, berapa minggu kayak gitu. I see, I see. Nah, itu kan berarti kamu mempersiapkan beasiswa itu kan sambil kamu kuliah di yang S1 itu ya? Sambil kuliah Eh, atau gimana? baru lulus Kak, Oh, baru baru dipersiap. lulus. Nah, kadang itu kan kita bingung tuh untuk bagi waktu keseharian kita, lagi beraktivitas yang lain, sedangkan kan beasiswa itu pasti makan waktu dan tenaga ya. Gimana sih cara Ati tuh membagi waktu di saat persiapan itu harus ke SAN dulu lah, harus punya aktivitas lain dan lain sebagainya. Gimana tuh Ati? Ya, karena kebetulan aku itu fresh graduate, Kak. Jadi aku Hmm. belum mau kerja, emang niatnya mau sekolah. Jadi lumayan fleksibel sih. Seharian itu biasanya kalau pagi aku kesan, terus nanti pulang-pulang belajar lagi mandiri, terus jangan lupa main. Karena juga butuh healing ya, Kak Kemal ya. Jadi Iya. waktunya belajar belajar, waktunya main-main gitu, Kak. Jadi harus pinter bikin ini kali ya, bikin timeline sendiri, terus bikin targetnya juga harus diselesaikan kapan, deadline gitu ya, harus punya deadline, terus juga mungkin lebih jelasnya juga harus punya apa ya, partner yang bantuin gitu ya, entah agent, entah mungkin keluarga gitu. Nah, kadang itu kan kalau namanya mindset tuh agak susah dipupuk ya. Kalau misalkan anak Hmm. kita tuh sebagai orang yang males gitu ya, atau mungkin nanti aja kayaknya nggak bisa dan segala macem, itu kan mindset ya. Kalau misalkan ngomongin timeline kan lebih teknikal gitu. Nah, Hmm. gimana sih cara Ati tuh punya mindset untuk ubah bahwa prosesnya ini nggak susah loh, gue bisa gitu kan. Itu gimana sih caranya Ati untuk memantapkan diri Ati gitu dan untuk terus semangat gitu. Karena kalau kita lihat tuh Ati tuh kayaknya smooth perjalanannya gitu, banyak dapat penghargaan-penghargaan, ikut lomba gitu. Gimana sih caranya Ati untuk bisa kayak gitu gitu? Ya, ini tidak memerompatisasi ya, Saners ya, teman-teman. Jadi memang prosesnya itu tidak mudah dan susah, tapi itu worth it untuk diperjuangkan. Karena ini cita-cita, jadi perlu untuk diperjuangkan. Ya meskipun dalam prosesnya harus terseok-seok, tapi mungkin nanti teman-teman lihat, itu kayak mulus banget ya, kayak gitu. Nah itu alhamdulillah, itu juga bentuk dari perjuangan. Kayak gitu, Saners. Kalau bicara proses, nah kira-kira kalau tadi kan kita udah tips-tips gimana gitu ya supaya kita bisa survive dalam prosesnya. Kalau ngomongin tentang struggle-nya, yang paling susah, oh tadi udah ya bahas paling susah ya. Yang harus dihindari dari mempersiapkan beasiswa buat saner semua nih apa yang harus dihindari, dipantang gitu. Nah, teman-teman jangan pesimis duluan ya. Kadang tuh aku sering kak dapet DM, Kak, aku pengen ikut beasiswa, tapi kok kayaknya susah ya. Aku takut mau daftar gitu. Jadi jangan pesimis dulu ya teman-teman. Jadi selama teman-teman eligible, daftar aja gitu.
dan juga semangat sih. Pokoknya jangan pesimis gitu, Kak. Siap. Nah, tadi kan udah sempat mention juga tentang LOA, terus Hmm. untuk ya pendaftaran ke beasiswa, ke uni dan lain sebagainya ya. Kalau tentang bahasa Inggris, nah bahasa Inggris ini kan banyak yang nanyain juga nih di Instagramnya Sun Education gitu ya. Kira-kira bahasa Inggrisnya gimana kak? Kak, kalau aku nggak bisa bahasa Inggris gimana gitu. Nah, katanya kan bagian yang tersulit itu bahasa Inggris. Nah, langkah awal Kak Ati untuk mengatasi kesulitan bahasa Inggris atau mungkin apa yang dipersiapkan dari sisi bahasa Inggrisnya itu sendiri, menurut Ati gimana tuh? Ya, oke. Ini aku nggak mau memungkiri ya, teman-teman. Jadi dulu awal-awal pas waktu aku baru yudisium, kan udah free banget tuh nunggu beasiswa. Aku nyobain tes-tes IELTS yang ada di online itu. Terus ternyata kok susah ya, dan aku merasa aku butuh bantuan. Jadi aku langsung mencari belajar ke ahlinya. Ini sebenarnya nggak harus dalam belajar bahasa Inggris aja, tapi belajar apapun. Kalau bisa kita tuh langsung belajar ke ahlinya. Terus aku langsung searching-searching tuh Kak, Mhm. tempat-tempat les yang ada di sekitaran Jogja atau Surabaya. Jadi Mhm. aku ketemulah sama Sun Education dan Sun English itu di Hmm. Surabaya Timur. Jadi aku les di sana Kak, dan 2 bulan, terus ya sekitaran 2 bulanan ngepas banget tuh Kak, aku dapat IELTS, skorku bisa untuk daftar kampus dan juga untuk daftar beasiswa. Jadi teman-teman kalau mau belajar usahakan langsung belajar ke ahlinya gitu, dan sekalian juga bisa dibantuin tuh Kak dalam apply ke kampusnya kayak gitu Kak. I see. Oke, last question nih. Pertanyaan Oke. pamungkas. Bukan pertanyaan sih, aku kayak minta sesuatu sama Ati gitu. Tips ala Ati dalam meraih beasiswa untuk teman-teman yang mungkin masih cari-cari beasiswa atau mungkin mau apply beasiswanya juga. Boleh dong share tips-tips dari Ati. Oke, boleh. Jadi buat Saners, ada beberapa tips dari aku untuk daftar beasiswa. Yang pertama, jangan pesimis duluan, jangan takut untuk mendaftar. Selama teman-teman eligible, daftar aja. Kemudian yang kedua, kenali dan pahami beasiswanya. Jadi setelah teman-teman paham, teman-teman langsung tuh tips yang ketiga nih, susun strategi terbaik. Misal kayak aku yang beasiswanya itu merit based scholarship dari Kemdikbud, maka aku melampirkan, memfokuskan beasiswa apa ya, kayak persiapan, kayak motivation letter dan CV-ku itu pada prestasi-prestasi yang dari Kemdikbud. Begitu juga dengan giat-giat akademiknya. Kemudian prepare ya teman-teman, daftar beasiswa sambil daftar kampus dan juga tes bahasa Inggris itu cukup memakan tenaga. Jadi teman-teman harus semangat, dan makanya aku tuh kesan. Jadi biar dibantu dari IELTS, daftar-daftar, bahkan urus-urus visa sampai cari kosan aku juga dibantuin sama kakak-kakak San yang super helpful. Terus yang terakhir berdoa gitu. Baik, thank you so much Ati untuk sharing session hari ini. Tapi kayaknya kita ngobrolnya masih belum puas ya. Aku belum nanya-nanya tentang kehidupan di Bristol itu seperti apa, sebagai student internasional itu seperti apa. Kayaknya kita akan lanjut di next episode kali ya. Oke Kak Kemal, Baik, ditunggu so di thank next you so much ya selanjutnya. untuk hari ini obrol-obrolannya. Semoga teman-teman bisa dapat insight dari Ati. Thank you so much Ati. Nah Kakak. Nah, Sanas, itu tadi perbincangan singkat dengan Ati Rahma. Semoga bisa nambahin insight ya untuk Sanas semua yang mungkin punya eh, plan untuk studi ke luar negeri atau mungkin juga lagi cari-cari beasiswa. Nah, semoga tadi Ati udah jelasin tuh eh, persiapan apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semua, do's and don'ts-nya. Semoga bisa menambah semangat teman-teman dan terus termotivasi untuk mengejar beasiswa yang diinginkan. Setelah ini, di episode selanjutnya, aku akan ajak teman-teman sharing-sharing lagi mengenai pengalaman Ati Rahmah berkehidupan sebagai international student di Bristol. Penasaran kan? Jadi jangan lupa untuk subscribe dan follow semua sosial medianya Sun Education. Aku Kemal, pamit undur diri. See you on the next video.